Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya sehat dan tetap bersemangat. Nah, mari pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang IPA, penyakit-penyakit pada organ pencernaan manusia. Nah, yang pertama ini kita sampaikan diare. Diare itu juga akrab disebut dengan istilah mencret ya anak-anak ya. Nah, diare ini ditandai dengan penderita mengalami buang air besar yang encer dan terjadi lebih dari 4 kali sehari. Penyakit ini mudah menyerang baik yang diserang anak-anak maupun orang dewasa. Nah, terutama ini mudah sekali menyerang bagi orang yang kekurangan gizi. Nah, apa akibat diare? Akibatnya adalah mutu dan kebersihan makanan yang buruk. Ya, ini yang mengakibatkan diare. Kebersihannya makanan yang kita makan kotor, tangan kita belum cuci tangan, banyak mengandung bakteri. Yang kedua adalah alergi terhadap suatu makanan. 3, terlalu banyak makanan yang asam dan pedas. Ini juga bisa menyebabkan penyakit diare. Oke, kita lanjut. Sekarang penyakit MAH. MAH adalah penyakit yang mengganggu lambung dan usus 12 jari. Nah, gejala yang timbul penyakit MAH ini bisa berupa perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Tapi kadang-kadang justru perut kita terasa penuh, sesek. Ya, tetapi rasanya lapar, rasanya perih. Saat diberi makan, tetap kondisi tidak menjadi lebih enak. Nah, sekarang kadang-kadang juga terasa mual dan muntah juga. Nah, penyakit ini timbul karena adanya produksi asam klorida. Asam klorida itu di lambung bermanfaat sekali untuk membunuh kuman penyakit. Tetapi kalau terlalu banyak asam lambungnya, maka justru akan menjadi penyakit. Nah, sakit MAH yang sering disebabkan oleh rasa lelah akibat kerja, kemudian rasa tegang yang berlebihan, anak-anak kurang istirahat, kurang refreshing. Nah, penderita harus segera berobat ke dokter. Oke, penyakit yang ketiga adalah radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan penyakit serius yang sering menyerang. Nah, penyakit ini disebabkan oleh adanya penumpukan kotoran anak-anak. Penumpukan kotoran di usus buntu yang seharusnya harus keluar lewat anus, tetapi ini nyemplung ke dalam umbai cacing atau usus buntu yang dinamakan usus buntu ya, karena memang tidak ada jalan lain, tidak ada salurannya, sudah buntu di sini. Sehingga kalau terlalu banyak kotoran manusia itu yang harusnya keluar lewat anus tapi nyelip ke umbai cacing, maka di sini akan terjadi pembusukan. Ya. Setelah busuk, tentu akan banyak bakteri jahat yang ada di situ dan akan menggerogoti usus, dinding-dinding usus seperti sariawan kalau di mulut. Kalau di usus dan itu di umbai cacing, maka disebut dengan penyakit usus buntu. Nah, ini kalau sudah parah busuk anak-anak, sehingga kalau dibawa ke rumah sakit, ke dokter, ini biasanya dipotong, dibuang. Nah, gejala yang timbul, gejalanya apa? Usus buntu. Yang pertama, perut bagian kanan bawah itu terasa sangat nyeri ya. Jadi kalau ada yang perutnya bagian kanan bawah nyeri, itu harus hati-hati. Kemudian perut terasa mual disertai muntah, kadang-kadang juga mencret, dan tubuh mengalami demam. Oke, sekarang kita lanjut. Penyakit yang kelima adalah tifus. Tifus adalah suatu penyakit peradangan pada usus. Bagian ini dapat menular dengan cepat. Nah, tifus juga dapat timbul akibat kebersihan makanan dan minuman tidak terjaga dengan benar. Sehingga makanan yang kita konsumsi itu harus selalu tertutup. Jangan sampai makanan tidak ditutup karena akan banyak debu, lalat yang hinggap, kemudian udara itu kan mengandung debu. Jadi pada debu itu dapat
terdapat banyak bakteri. Kalau makanan sudah tidak ditutup lama, ya sudah nggak usah dimakan, dibuang saja daripada menjadi penyakit. Nah, gejala penyakit tifus yang pertama tubuh menggigil, ya, kademen, brodok, ya. Kemudian lemah dan disertai mual. Kemudian juga demam tinggi sampai penderita jika tidur ini mengigau. Mengigau itu melindur, jadi yang tidak tahu dikiranya kesusupan setan, padahal tidak, itu karena panasnya terlalu tinggi dan biasanya panasnya ini justru terjadi demam yang tinggi jika malam hari. Nah, kemudian gejala berikutnya adalah punggung terasa sakit, kadang disertai mencret atau sembelit. Bisa mencret, bisa sembelit. Ya. Kemudian penyakit berikutnya adalah wasir atau hemoroid, yaitu penyakit pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar, bagian akhir atau rektum, serta dubur atau anus. Kemudian tanda-tanda penyakit wasir itu terdapat benjolan di luar anus. Karena tadi pembesaran pembuluh darah, maka wujudnya seperti benjolan. Ya, sebenarnya itu adalah pembuluh darah yang membesar. Dilanjut, gejala-gejala penyakit wasir ini adalah rasa gatal atau sakit di sekitar anus. Ya. Kemudian setelah buang air besar terjadi pendarahan dan keluar lendir dari anus. BAB-nya sulit keluar, tapi setelah bisa keluar maka mancur darah dari anus. Dan dilanjut, nah cara mengobati kalau sudah terjadi wasir, cara mengobatinya bagaimana? Menerapkan pola makan yang sehat, yaitu makanan yang banyak mengandung serat. Kembali lagi ke sayur-sayuran dan buah. Kemudian mengonsumsi obat-obatan atau menggunakan salep wasir. Yang berikutnya menjalani operasi pengangkatan wasir ini bila sudah parah. Kemudian anak-anak sebenarnya lebih mudah mencegah daripada mengobati. Bagaimana cara mencegah wasir? Nah, caranya adalah wasir ini juga biasa disebut ambeien, ya, ambeien sama. Nah, cara mencegahnya konsumsi makanan yang banyak serat. Kemudian banyak minum air putih, hindari duduk terlalu lama. Nah, ini jangan terlalu lama duduk terus, jadi adakan peregangan. Sehingga bu guru kalau mengajar, anak-anak sering diajak berdiri. Ayo berdiri, ayo gerakkan tangan, ayo gerakkan badan dan sebagainya agar anak-anak tidak terlalu banyak duduk. Kemudian jika anak-anak terasa mau BAB, jangan ditunda dan jangan mengejar lalu berlebihan. Oke anak-anak, sekarang penyakit yang ketujuh adalah sembelit atau konstipasi, yaitu penyakit pencernaan yang ditandai dengan perubahan frekuensi BAB-nya ini lebih jarang. EE-nya lebih jarang. Kalau diare itu lebih sering, kalau sembelit atau konstipasi justru lebih jarang. Bahkan mungkin seminggu hanya BAB 2 kali atau sekali, sehingga BAB-nya menjadi tinjanya menjadi keras dan sulit untuk keluar. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Yaitu dengan mengonsumsi makanan yang berserat tinggi, minum air putih yang banyak, dan berolahraga jangan lupa. Sehingga makanan berserat tinggi, buah dan sayur masih tetap yang paling penting. Kita lanjut. Nah, apa anak-anak fungsi makanan bagi tubuh? Nah, makanan bagi tubuh fungsinya adalah agar tubuh kita tidak lemas. Maka tanpa makanan tidak akan ada kehidupan. Jika kita kekurangan makanan, maka tubuh akan lemas, tidak bertenaga, dan akan mudah terserang penyakit. Nah, fungsi makanan itu apa tuh anak-anak? Fungsinya adalah menjaga agar tubuh atau badan tetap bugar dan sehat. Kemudian tubuh juga dapat berkembang dan tumbuh dengan baik, fungsi makanan. Nah, agar semuanya tercapai, tubuh sehat, berkembang dengan baik, maka makanan harus banyak mengandung gizi yang baik pula. Makanan yang baik itu bukan makanan yang mahal, bukan hanya makanan yang enak atau makanan yang bisa mengenyangkan perut, yang penting marek, ya, bukan seperti itu. Tetapi makanan yang baik adalah makanan yang banyak mengandung gizi, yaitu makanan yang banyak mengandung karbohidrat nasi, singkong, tepung-tepung, ya,
terigu dan sebagainya. Kemudian mengandung protein, lemak, protein bisa tahu, tempe, ikan, daging, telur, dan sebagainya. Lemak, kemudian vitamin, mineral, dan air yang dapat mencukupi tubuh kita. Tentu saja tidak hanya makanan, tetapi harus berolahraga secara teratur. Nah, itu anak-anak yang sudah disampaikan Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi